anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagi yang sehat, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bagi yang sakit, mari kita doakan agar segera diberikan kesembuhan. Pada kali ini, kita akan belajar di tema 6 Cita-citaku pada muatan pembelajaran IPA, materi tentang siklus hidup atau daur hidup hewan. Tapi sebelum itu, siapakah dari kalian yang ingin menjadi dokter hewan? Meli, Bu. Meli ingin menjadi dokter hewan. Dayu juga, Bu. Dayu ingin merawat semua hewan-hewan yang sakit. Wah, semangat meraih cita-citanya ya. Tapi, tahukah kalian bahwa setiap hewan memiliki siklus hidup atau daur hidup yang berbeda-beda? Siklus hidup atau daur hidup hewan adalah rangkaian proses tahapan hidup yang harus dilalui oleh hewan mulai dari bertelur, menetas atau lahir, masa remaja hingga dewasa. Setiap hewan memiliki siklus hidup atau daur hidup yang berbeda-beda. Ada yang tanpa melalui metamorfosis, ada juga yang dengan metamorfosis. Siklus hidup tanpa metamorfosis merupakan proses pertumbuhan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, pada hewan yang tanpa mengalami metamorfosis ini, bentuknya adalah sama, hanya ukurannya saja yang membesar. Contohnya yaitu pada pertumbuhan kucing. Sedangkan siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah pertumbuhan pada hewan berupa bentuk hewan muda yang berbeda dengan hewan dewasa. Jadi di sini, hewan yang mengalami metamorfosis mengalami perubahan bentuk pada siklus hidupnya. Contohnya yaitu siklus hidup kupu-kupu. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari tentang daur hidup hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Pada daur hidup tanpa metamorfosis, contohnya yang pertama yaitu ayam. Pada daur hidup ayam, berawal dari ayam dewasa yang bertelur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam, lalu dari anak ayam tumbuh membesar, semakin membesar menjadi ayam dewasa. Nah, setelah dewasa, ayam tersebut kembali bertelur dan berulanglah siklus hidupnya. Yang kedua yaitu siklus hidup kucing. Kucing menghasilkan anak dengan cara beranak atau melahirkan. Setelah itu, anak kucing tumbuh menjadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa. Jadi, dari lahir sampai dewasa, ukuran kucing semakin membesar. Tetapi bentuknya tetap sama, memiliki 4 kaki dan ekor. Contoh yang ketiga yaitu siklus hidup kelinci. Kelinci juga sama. Mulai dari melahirkan anaknya, kemudian anak kelinci menyusu dengan ibunya menjadi kelinci muda, lalu tumbuh menjadi kelinci dewasa. Selanjutnya, daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk yang berbeda pada setiap tahap pertumbuhannya. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna memiliki bentuk yang hampir sama pada setiap pertumbuhannya. Contoh metamorfosis sempurna yaitu pada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Sedangkan contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, kecoa, dan capung. Sekarang, mari kita bahas satu persatu siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. 1. Siklus hidup kupu-kupu. Pada kupu-kupu ini diawali dengan kupu-kupu bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi larva atau yang sering kita sebut dengan ulat. Lalu larva tersebut akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah 10-15 hari, kepompong tersebut akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh yang kedua yaitu daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Kemudian, telur tersebut menetas menjadi kecebong tanpa kaki atau berudu tanpa kaki. Kecebong ini hidupnya masih di air,
Jadi, kecebong bernafas menggunakan insang, sama seperti dengan ikan. Kemudian pada tahap ketiga, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya dan tumbuh kaki belakang, menjadi kecebong berkaki atau berudu berkaki. Kemudian, pada tahap keempat, ekor itu kemudian akan memendek dan katak mulai bernafas menggunakan paru-paru menjadi katak dewasa. Jadi di sini fase dari kecebong sampai dengan katak berekor, dia bernafas menggunakan insang. Sedangkan setelah menjadi dewasa, katak bernafas menggunakan paru-paru. Contoh metamorfosis sempurna yang ketiga yaitu nyamuk. Nyamuk juga berkembang biak dengan bertelur. Nyamuk bertelur pada permukaan air. Setelah itu, telur menetas menjadi larva atau yang sering kita sebut dengan jentik-jentik nyamuk atau tempayan. Setelah itu, larva berubah menjadi pupa. Barulah pupa berubah menjadi nyamuk. Pada fase telur sampai dengan pupa, nyamuk hidupnya di air. Barulah ketika akan bertelur, nyamuk tersebut akan kembali ke air. Selanjutnya adalah daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contoh yang pertama yaitu pada siklus hidup belalang. Metamorfosis belalang diawali dengan belalang yang bertelur menghasilkan telur. Kemudian, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap. Kemudian, nimfa tumbuh menjadi belalang muda, dan belalang muda tumbuh menjadi belalang dewasa. Contoh yang kedua yaitu pada metamorfosis kecoa. Metamorfosis kecoa diawali dengan telur kecoa, kemudian telur menetas menjadi anak kecoa atau nimfa. Nimfa ini bentuknya sama seperti kecoa dewasa, hanya warnanya saja yang berbeda. Setelah nimfa mengalami pergantian kulit berkali-kali, maka tumbuhlah menjadi kecoa dewasa yang sering kita lihat. Contoh metamorfosis tidak sempurna yang ketiga yaitu capung. Capung juga berkembang biak dengan cara bertelur. Mulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi nimfa. Selanjutnya, nimfa akan berganti kulit selama beberapa kali hingga tumbuh menjadi imago atau capung dewasa. Manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam atau SDA yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut antara lain seperti kapas. Kapas bermanfaat untuk bahan pembuatan kain katun. Selanjutnya, ulat sutra. Ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Kemudian, hewan kerbau. Kerbau bermanfaat untuk membajak sawah. Ayo perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Jenis sumber daya alam. Tumbuhan, contohnya padi, kapas, kayu jati. Manfaatnya, padi sebagai bahan makanan pokok, kapas sebagai bahan pembuatan kain katun, sedangkan kayu jati sebagai bahan bangunan dan perabot. Selanjutnya, sumber daya alam hewan. Contohnya seperti ikan, manfaatnya sebagai bahan makanan. Domba, manfaatnya sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Berikutnya kerbau. Kerbau manfaatnya untuk bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Ayo perhatikan peta pikiran manfaat tumbuhan dan hewan. Yang pertama, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan,
peralatan rumah tangga, dan untuk meringankan pekerjaan. Selanjutnya, manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan. Sebagai penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanah. Ayo amatilah hewan dan tumbuhan di sekitar rumahmu. Sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi manusia.